Sampai jumpa kembali pada channel Sordana Robel. Kali ini saya akan coba berbagi menggunakan aplikasi SketchUp dan Lumion. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana kita akan membuat pergerakan yang diatur berdasarkan durasi waktu dan pergerakan yang sepanjang pergerakannya dengan durasi tetap. Sumber gambar yang akan ditampilkan di Lumion adalah gambar yang dihasilkan oleh SketchUp. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar di SketchUp. Gambar dasar yang akan ekspor ke Lumion adalah gambar hanya seperti ini. Di sini saya nantinya akan mengatur pergerakan mobil masuk ke halaman untuk rumah ini. Nanti akan bergerak mobil masuk dan pintu terbuka pada saat mobil sebelum masuk ke halaman. Baik, saya akan lanjut pada ekspor gambar dari SketchUp ke Lumion. Nah, karena pergerakan di sini adalah pintu, maka untuk filenya saya akan jadikan dua, yaitu file gambar keseluruhan ini dan file gambar hanya pintu sendiri. Untuk pertama saya akan ekspor gambar keseluruhan kecuali pintu. Jadi di sini pintu saya akan hidden dulu. Setelah di hidden, kita save dulu sehingga file ini tersimpan dengan tanpa pintu pagar. Oke, setelah itu kita buka Lumion. Di sini sudah ada lembar kerja Lumion. Pada lembar kerja Lumion juga kita akan mengaktifkan yang namanya layar. Untuk layar satu ini saya akan gunakan untuk gambar yang tadi selain pintu. Tidak perlu lagi saya memberi nama layar, cukup memberi angka 1 seperti defaultnya. Di sini saya akan mengimport gambar SketchUp yang sudah saya simpan tadi. Ini adalah nama file yang disimpan tadi. Oke. Setelah gambar keseluruhan selain pintu pagar tadi ada di lembar kerja Lumion, kita lanjut lagi mengimport gambar yang hanya pintu pagar tadi. Kita kembali ke lembar kerja SketchUp. Nah, untuk gambar ini kita hidden keseluruhan. Jadi yang muncul di sini adalah hanya gambar pintu. Gambar pintu ini kita akan pindahkan tepat pada sudut sumbu eksis ini. Ini gunanya untuk mempermudah kita pada penempatan nanti di Lumion. Nah, setelah pintu ini benar-benar ada di sudut sumbu eksis, kita save kembali. Dan selanjutnya kita masuk ke lembar kerja Lumion. Kita akan mencari tempat yang akan kita tempatkan pintu pagar tadi. Setelah itu kita import masih dengan nama file yang sama. Nah, di sini sudah ada nama file yang diimport terlebih dahulu. Di sini kita bisa merubah dengan nama yang berbeda. Kita akan menyimpan materinya terlebih dahulu. Kira seperti itu. Setelah pintu terpasang, di sini kita sudah siap untuk membuat animasi, baik itu animasi pergerakan dengan kecepatan yang ditetapkan dan pergerakan yang kecepatannya diatur sesuai dengan keinginan kita. Di sini akan digunakan dua perintah, yaitu yang pertama mesh move dan yang kedua akan jet mode.
Nah, di sini saya tidak akan mengedit gambar-gambar ini dengan memberikan efek-efek lain. Di sini saya hanya akan memberikan tutorial untuk animasi pergerakan. Baik, kita akan mulai. Kita masuk di menu movie, kita pilih menu record. Nah, di sini kita bisa mengatur tampilan awal dari video kita. Nah, di sini saya akan coba mengambil tampilan seperti ini. Kita take foto. Selanjutnya kita akan bergerak maju. Kita take foto di sini. Nah, kira-kira seperti itu dulu model pergerakan untuk animasi bangunan. Durasi klip dari video ini saya akan naikkan menjadi 10 detik. Nah, ini bebas, terserah kita. Selanjutnya kalau ini sudah sesuai, kita bisa lihat pergerakan animasi tadi. Jika kita sudah rasa cocok, kita langsung saja untuk akhiri dari animasi yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan di sini yang namanya kendaraan yang akan kita buat animasinya nanti. Kembali ke build. Di sini ada transportasi. Kita coba lihat apakah jalan ini cukup untuk saling berpapasan. Kita lihat di sini jalan terlalu sempit. Kita bisa perkecil sedikit untuk mobil ini dengan perintah scale. Ini juga kita coba kecilkan. Untuk mengcopy objek ini kita bisa tekan Alt. Dan untuk merubah warnanya juga kita bisa aktifkan ini ya. Jadi di sini ada merubah warnanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasi pergerakan dari mobil ini. Pertama, saya akan membuat animasi pergerakan mobil dengan kecepatan yang tetap. Di sini kita masuk ke FX. Kita akan menggunakan mesh mode untuk pergerakan dengan kecepatan yang tetap. Kita awali dari sana dan akhiri di sini. Nah, untuk mengatur lebar lintasannya ini kita bisa pilih pick width. Kita atur sesuai dengan kebutuhan. Setelah kira-kira sesuai, kita coba lihat pergerakannya. Nah, jika terjadi hal seperti ini, kita bisa menonaktifkan di sini tombol import object. Jadi yang bergerak itu hanya kendaraan dan orang. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah animasi untuk pergerakan yang kecepatannya tetap. Di sini kecepatan mobil ini bergerak yaitu 3,6 km per jam. Di sini kita bisa atur kecepatannya semakin cepat. Nah, karena ini kita menganggap jalan kompleks, kita bisa kecepatannya kita perlambat. Sini saya akan menggunakan kecepatan 7 km per jam. Untuk animasi pergerakan mobil arah kanan dari mobil yang satu ini, itu menggunakan efek mesh mode, itu pergerakan dengan kecepatannya yang tetap. Nah, untuk mobil hitam saya akan menggunakan efek yang namanya Advanced Mode. Di sini sudah ada efek Advanced Mode. Selanjutnya kita akan membuat animasi untuk mobil hitam dan pintu pagar. Oke.
Nah, di sini kita bisa menentukan untuk mobil bergerak ini pada durasi berapa menit terhadap pergerakan dari video ini. Oke, kita coba lihat. Pada durasi 4 detik, mobil sudah berhenti di sini, kurang lebih seperti itu. Itu akan mulai terbuka. Oke, kita lanjut. Untuk start 0 kita bisa aktifkan ini. Kita sorong ke belakang. Ini menjadi start awal dari pergerakan mobil ini. Pada saat 4,1 detik mobil itu sudah ada di sini. Nah, untuk pergerakannya supaya dia tidak turun naik, kita bisa pada saat menggerakkan mobil kita bersama dengan menekan shift. Pada saat 4,1 detik mobil sudah sampai di sini. Kita lepas. Kita bisa cek mobil berdiam. Pada saat 41 detik dia berhenti di sini. Atau bisa juga pada saat dia mendekati pintu kecepatannya akan berbeda, tidak langsung berhenti seperti tadi. Kita bisa aktifkan di sini, hapus ulang ini. Kita kurangi durasi waktunya. Pada saat dia 3 detik mobil hitam kita sudah ada di sini. Oke. Pada saat 4,3 detik mobil bergerak hampir dia agak sorong kemari untuk mengambil stand untuk belok ya, dari lurus dia ada di sini untuk stand belok. Setelah kita sorong di sini, kita bisa bantu dengan rotasi. Kita bisa lihat lagi gerakan. Pada saat mobil di sini, pintu sudah mulai terbuka. Pada detik 4,3 pintu kita sudah mulai buka dengan cara mengaktifkan pintu. 0 pergerakan pintu itu ada di 4,3 detik. Kita memberi start awal pergerakan dari pintu. Jika seperti itu, jika sudah muncul tanda seperti ini, itu merupakan sudah terekam start awal dari pintu ini ada pada menit ke-4.3. Pada saat 4.9 atau 5, pada saat detik ke-5 pintu sudah membuka. Seperti ini. Pada saat pintu sudah full terbuka pada detik ke-5 kita lanjut mobil bergerak. Kita aktifkan kembali mobil. Nah, pada detik ke-5 mobil sudah mulai bergerak. Bergerak sedikit sambil memutar. Seperti itu. Lanjut bergerak lagi. Garis merah ini adalah arah pergerakan dari mobil hitam. Kita rotasi lagi. Lagi. Mobil kita anggap sudah posisi sempurna terhadap arah masuk. Selanjutnya pada detik ke-7,2 mobil sudah posisi parkir dan masuk di halaman. Nah, inilah prosesnya. Kita coba lihat pergerakannya. Jika kurang sempurna kita bisa perbaiki.
Jadi di sini ada kelihatan pergerakan yang kurang smooth. Oke, di sini terjadi juga pertemuan antara mobil masuk halaman dengan mobil lewat di sebelahnya. Kita akan mengatur. Yang pertama kita akan mengatur pergerakan dari mobil ini. Ini coba kita tambah kecepatan jadi 10. Ya, kita lihat kembali, kita perbaiki lagi kecepatan menjadi 16. Ya, kurang lebih seperti itu. Pada prinsipnya untuk membuat smooth pergerakan, kita untuk yang animasi pergerakan dengan durasi waktu yang diatur itu nanti sangat mudah. Kita akan membuat pergerakannya akan menjadi smooth atau akan menjadi cepat. Kita coba ubah per saat mobil masuk. Di sini ada pergerakan yang kaget. Oke, kita coba perbaiki. Kita kembali ke efek advanced mode tadi. Jadi kita coba hapus pergerakan yang arah masuk. Kita perpanjang durasi waktunya. Artinya semakin pendek durasi waktu dengan jarak tempuhnya yang pendek tentu akan menjadi cepat. Dengan durasi waktu yang panjang dengan jarak tempuh yang dekat tentu akan menjadi kecepatan mobil diperlambat. Kita coba dulu dengan durasi waktu 7.5. Setelah kita atur durasi waktunya, kita gerakkan mobil ke arah, lihat lagi gerakan. Oke, jika dia masih cepat, kita bisa bagi durasi waktu di arah masuk. Kita coba buat dia di 8,5. Oke, setelah kita tetapkan durasi waktunya, kita langsung gerakkan. Di sini juga masih kelihatan cepat. Kita bisa atur seperti ini tadi ya. Nah, ini sudah agak smooth. Artinya kesimpulannya di sini kita perpanjang durasi waktunya dengan jarak tempuh yang pendek, itu akan menjadi kecepatan mobil diperlambat. Jika durasi waktunya diperpendek, jarak tempuhnya panjang, tentu kecepatan mobilnya jadi lebih cepat. Mungkin bisa dipaham di sini bahwa jika waktunya kita perpanjang, jarak tempuhnya diperpendek, berarti mobil akan menjadi lambat. Jika waktunya dipercepat dengan jarak tempuh yang sama, itu mobil akan menjadi lebih laju. Oke, itu kesimpulannya untuk mengedit bagaimana pergerakan ini akan menjadi lebih smooth dalam setiap pergerakannya. Saya rasa ini cukup dulu. Untuk hal-hal yang nanti bisa di-sharing, bisa menuliskan komentar di kolom komentar pada tutorial ini. Baik, terima kasih dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya.